Mungkin Mbak Joko ini masih ingat namanya Pak Haji Sarif. Iya, itu bapak saya. Nah, juga pernah berguru di situ Pak Haji Sarif. Ya, di Sarif. Sekarang musolanya mau dibangun siapa enggak belum jadi di Jombang ya. Jombang ya. Ini Warang sini, Warang ya. Ya, di Ponorogo itu biasa adu tanding. Ketika ada peringatan Maulid, peringatan biasanya itu adu tanding itu. Dan ya bukan pencakdor, tapi ya adu kesaktian. Akhirnya ada yang seorang pemuda namanya Bang Mangin ini, selain panggilannya itu sering tampil, nggak ada yang ngalahkan. Akhirnya ada seorang yang sudah agak tua maju, ramai sekali pertandingan itu, nggak ada kalah, nggak ada yang menang. Akhirnya beliau sendiri. Lain hari pemuda itu tadi Bang Mangin itu dipak mantu. Kalau orang yang sudah agak tua namanya Mbak Makum itu. Akhirnya melahirkan saya ini. Jadi ada dipanggil untuk mendapat istilahnya kalau iya, kalau kiai ya di santri sih paling pinter tipe mantu. Di Ponorogo kan boleh warung tuh. Di sini kuat kesaktiannya tipe mantu dulu. Akhirnya ayah saya namanya Bang Mangin itu tidak mantu harus Bang Malkum ya melahirkan ibu saya itu melahirkan saya ini. Jadi istilahnya sudah biasa seperti itu. Kalau Bang Malkum ini memang terah pendekar itu. Bang ibu saya, Mbah Marko, Mbah Mujalal, Mbah Sonojoyo, Mbah Hasan Rejo, Mbah Muhammad Hasan, Mbah Patih Tiroprojo. Dari saya masih keturunan ketujuh ini. Mbah Patih Tiroprojo ini istrinya itu dari putri Mataram ini, dari Mataram. Jadi koyong ini punya terang. Pernah itu naban sesiapa tak jangan mantone Mbah Patih dan tulisannya Raden Patih Rokojo itu di Ponorogo. Ini ceritanya. Kalau istri saya ya dari mana ini? Mertua yang Bandung. Ayah istri saya itu ya masih keturunan dari Mbah Kasan Besari itu. Bahasa besar Ponorogo itu. Kalau ibu mertua itu dari mana itu? Rio nggak tahu di mana itu. Kapas itu. Masih dari Kapas itu. Di pasar kan? Iya. Si Torekohnya itu dari Naksobandia Kholidiyah. Dari mana? Dari Mbah Usman Tambak Beras. Mbah Usman itu punya menantu Mbah Asari. Mbah Asari menurunkan Mbah Hasim Asari seterusnya. Mbah Usman punya menantu Mbah Abdullah Fakir. Mbah Abdullah Fakir. Untuk ilmu keorganisasiannya Mbah Usman itu diberikan kepada Mbah Asari. Untuk ilmu torikohnya Mbah Usman itu diberikan pada Mbah Abdullah Fakir. Mbah Abdullah Fakir dari anak Mbah Yajid Bustami, Mbah Yajid Bustami dari anak Mbah Mutahar Anwar, Mbah Mutahar anak mertua perempuan saya ini. Mertua perempuan saya ini cerita istilah aja. Nah ini istilah ya. Bisa dikatakan kalau saya telah dari Majapahit, dari Mataram, kalau istri saya insya Allah telah dari
Majapahit apa sih saya saya ceritain kenapa Bapak Patih dijadikan patih, karena kesaktiannya di daerah itu waduh terjadi huru hara, tidak ada yang bisa mengatasi namanya kekacauan itu. Akhirnya Mbah Iro Projo tadi yang bisa mengatasinya tanpa dia satu kesaktian. Akhirnya apa? Akhirnya oleh Projo itu langsung dijadikan patih gitu, untuk menunggu orang atau apa istilahnya itu yang mengawasi penjahat-penjahat itu tadi. Jadi dari saya itu apa istilahnya itu wong ngabdi, nah saya juga ngabdi, saya juga ngabdi di pondok ini. Jadi ngabdi saja ya ini, jadi nggak ada istilah untuk berontak-berontak itu. Dah di Tebuireng 82 saya ngabdi di pondok pesantren Tebuireng namanya Eka Perkasa ini. Setelah itu saya kembangkan juga di kampung, termasuk Mbak Joko ini murid saya latihannya di kampung Tebuireng, Mbak Joko ya? Ya, ini 100 orang tidak salah. Nah, Mbak Joko ini mana itu. Terus setelah itu saya kembangkan juga di sekolah di SMA Wahid Hasim ini. Di Wahid Hasim ini yang latihan itu bukan siswanya saja, guru-gurunya latihan. Manarto ini termasuk Manarto. Di SMA itu mulai tukang nyapu, Pak Wan sampai ke kepala sekolah melok latihan ini. Ya, bukan di SMA saja, saya kembangkan juga di SMA di Ponorogo, SMA 2. Pondok juga begitu, bukan di Tebuireng saja, di Pondok Denanyar. Denanyar ini, saya ingatin, saya ajak latih dan teruskan melatih itu almarhum Bahrul, saya ingatkan Bahrul, saya ingatkan di Denanyar, Pondok Denanyar ini. Dan di kampung-kampung juga saya kembangkan juga. Di mana di Bodo, kalau almarhum jangan. Iya, boleh kita coba di Mas Solikin ini almarhum juga di juga di Jati Belum. Mana Jati Belum ini? Ayo, Jati Belum ini. Jati Belum itu unik juga itu. Karena apa? Di sana tempat orang-orang nakal pada waktu itu. Sampai-sampai panitianya ini diancam tuh. Bilang saya, Pak Lamro, gimana saya diancam ya? Nah, ngancam saya itu enggak itu. Iya pokoknya diancam kita itu udah gitu. Silahkan ngancam, saya tetap datang saja. Tapi saya persiapan untuk menghadapi orang itu. Katanya mau ngancam saya itu. Ternyata enggak baik juga tuh. Akhirnya yang diancam siapa? Pengurusnya itu loh. Awas kali teruskan itu. Akhirnya pengurusnya gagal, nggak latihan sudah jadi belum. Ya seperti itu dulu itu. Saya kalau sudah berangkat pasti saya bawa senjata. Iya. Karena apa ya? Ya jangan sampai saya kalah gitu ya. Iya namanya. Hak saya bawa senjata itu. Terus latihan lagi di Muncar. Nah, keterangan juga itu. Di Blimbing. Saya latihan juga di tempatnya Pak Ali ini di Mojo Jejer, Mojo Warno, pondok belum besar tuh, pondoknya Pak Ali, pondoknya Pak Yai Jalal ini, sekarang sudah besar ini. Dan bukan di situ saja, akhirnya sampai terus berkembang juga sampai ke Surabaya, di IAIN, ya Pak Nato, Mbak Joko ini saya masih ingat ini. Waktu saya suruh tampil pembukaan itu, iya, mulai kakek rumah, wajah lahir, iya godaan kita kok, iya Pak ini, Mbak Joko lahir. Akhirnya saat marah ini tak kepek, siap ini berubah Mas. Wah Joko ini, iya, berkembang kemana-mana, termasuk yang dekat sini keras yang Mbah Muhaimin itu Mbah ya, bukan di daerah Pak Muhaimin keras ini.
terus sampai ke mana-mana sekarang sudah berkembang di mana-mana sampai sekarang ini ya. Alhamdulillah saya lihat di Facebook di mana itu yang di chat grup di WA itu banyak yang mengucapkan selamat herlah Enda, selamat herlah Enda, banyak sekali. Nah, yang terakhir saya lihat kalau kaki saya sudah sakit. Tadi Pak Mati nggak takut deh, Mas sedikit pulau aja. Tapi lu takut habis lah. Pak Agus ini nyerah mik kan Mbah Mati mau habis ini. Jadi sakit kakinya ini. Tadi sudah diberjeti Mbah Eko ini, Mbah Eko Sanjoyo itu. Dan yang terakhir, ayo kita berjuang, ayo kita doa. Berdirinya itu kebereng, ya kita mengembangkan Enda, ingin menjadi santri kebereng, ingin menjadi santri ini Hasim. Dan hanya diakui santri ini Hasim. Kok nopo itu kita melok Hasim. Dan kita, ayo kita berorganisasi yang baik. Meskipun itu ranting, ayo kita tata dengan baik. Latihan untuk jadi pengurus ranting. Namanya pelatih itu ya hanya pelatih saja, hanya memberi pengarahan organisasi seperti ini, Ini ya sampai pelatih melok dapat duit ngurusi administrasi dan diurusi pengurusi, tapi pembinaan sama sampeyan. Ya. Tuku baju mau kenaikan, itu biar diurusi pengurusnya. Tapi apa yang sampean berikan dengan ilmu seperti itu, insya Allah kalau itu diikuti akan menjadi amal jariah sampean. Dan juga saya pesankan pada teman-teman, pada sabu biru, sabu coklat, kalau melatih ya kita niati dakwah, kita niati berjuang. Kapan Pak dakwah kita? Ya pada waktu istirahat, ya anak-anak kita ajak ngobrol, kita beritahu, ya kalau ada yang di kampung, nak apa kowe mau wis pamit wong tua? Mumpun Pak, apa wis salam karo wong tua? Mumpun Pak. Ini nek durung diingatkan. Pamit wong tua, mau pergi urus salam, mau datang salam. Nah, ini namanya dakwah kita. Di samping itu lama-lama nanti untuk sholat, untuk rajin sekolah, jangan sampai berani dengan orang tua, berani dengan guru. Nah, yang ada di pondok jangan sampai melanggar aturan pondok. Kalau melanggar aturan pondok, jangan harap-harap ilmu sampai bermanfaat. Melanggar, nah, ya, apalagi berani dengan pengurus pondok, jangan. Tak ketati, tempelingnya nanti sampai Enda berani dengan pengurus pondok. Ini ono Pak Iskandar ini, Pak Iskandar ini, ketua pondok Tebuiran ini. Jangan sampai berani. Udahlah nanti ilmunya gak bermanfaat gitu. Luntur ilmu baca ini ya. Jangan sampai melanggar aturan. Apa kalau memang latihan yang diizinkan, tunggu saja. Kita berdoa saja kapan diizinkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai diizinkan. Di pondok diizinkan, di sekolah diizinkan, SMA, aliyah, pondok putri diizinkan, juga sudah diizinkan. Tinggal sampai rambut sinapik. Tebuiran ini besar sekali, muridnya, santrinya besar sekali. Apa yang mau ikut ini, tinggal yang rambut. Saya tuh melihat dari Tebuiran bergetar, koyo-koyo saya ingin turun saja, ingin apa? Ingin latih saja di Tebuiran itu. Saya bayangkan pada waktu saya latihan pertama itu, saya waktu latihan di pondok itu, melatih menopang semangat itu, kok aneh ya.
Udah ditata yang baik, ditata yang baik di SMA. Ini yang sering, kalau anak pelatih itu sering ke tempat saya, mesti saja ngomong. Ada yang saja ngomong itu gak kayak beruang ini ada. Saya tahu itu, anak tahu pokoknya ini gak kayak beruang cepet mulai. Tapi nak cerita kok ini kita ini, ya tanya sampai apa ya? Kadang-kadang sampai kesupen itu sampai tahun boleh barang itu. Biasanya ya ngerti, aku ini ngerti, sampai juga tahu saya. Kalau saya sudah bilang ya, setelah ini mau kemana sampean, itu data-data berulang itu. Ini kita betah, enggak apa-apa, saya senang tuh. Mana? Mana Haidar? Ada ya? Ada. Oh ya, ini dari kalau saja orang betah ini, berulang itu terus tuh, senang saya. Ini, tapi ini kopi yang harus ini. Nah kita jangan menjadi senang itu. Aku senang. Nah itu orang itu oke. Karena itu tak jam ngomongin bingung, kayaknya tahu itu. Akhirnya apa ya sudah, terus pulang aja kamu, nggak usah rumah baru. Nggak, tujuan saya apa? Tujuan saya baik, supaya apa ya sampai bisa nata organisasi. Dan ayolah kita menghidupi NH, jangan hidup di NH. Tak cerita sedikit, balik aja. Pertama 82 itu aku ya sing latih, ya sing ngurus organisasi ini sampai sebulan seragam. Saya itu beli seragam yang Surabaya tahun 82 berarti. Saya bawa uang saya punya saya. Mestinya oleh terus mestinya 3 bis dari sekarang ya 3 juta. Enggak begitu pengalaman Surabaya. Nobis disopek di saya ini. Banyak orang masuk dia, betul-betul mempet aku terus. Saya nggak tahu dia. Lalu duit saya Mas Allah, nangis saya itu. Duit sama aku punya nanti. Akhirnya saya punya bule di Surabaya. Saya nangis duit saya. Ayo nama aku diterima. Kalau bule saya untuk apa ini? Ya membeli di jalan toko terus membeli lagi. Saya bermalam di situ, besoknya saya dicarikan uang, udah saya beli juga yang lain itu. Jadi saya tidak berat. Bagaimana NH, pengurus NH, apa ngijoli kok tak gak? Sudah itu awal-awal seperti itu. Gitu. Sampai yang nangani seragam itu ya saya terus ya. Karena saya buat seragam ini sing mepet regone. Saya tahu kalau mepet itu ya dari luar Jawa juga beli ke sini, luar Jawa beli dari sini bisa gitu. Karena di tempatnya Rudi itu saya tanya itu harganya bagi tahu satu seragam katanya 200 tuh. Di sini kan 135 tuh. Kalau saya menjual 150 saya kira anak-anak juga tahu. Karena saya nggak ada jual 50, yang penting itu berjalan. Dan kalau bisa harganya 150, saya jual 135, berarti ada uang 15 ribu ini untuk sedekah saya. Untuk sedekah saya. Bisa itu. Ada yang Pak jual aja 200, laku Bapak malah prosedur. Aja pakaian anu ini cerita aja ini. Jadi saya tanya, sudahlah, pokoknya ngurusi Anda, insya Allah kita diurusi oleh Allah. Diurusi oleh Allah itu. Maaf, saya cerita aja ini. Saya mulai 82 sampai sekarang tuh. Karena saya pulang sekarang ini jalannya tol ya, saya tol itu. Bangsa kecil, akhirnya aku tidur. Masya Allah. Akhirnya aku ngomong ya, aku jalan dulu kita ke kota. 82 sampai 2021 itu saya minta maaf. Panggil apa yang ini?
Terus sana harlah apa kalau di Ponorogo itu, kalau di Ponorogo itu kita ke sana tuh. Sudah lah Pak laporan saya di sana. Nanti kita dia keren. Pun mintanya Pak Lamor berapa? Enggak, saya ingatnya. Kalau saya kasih 500 saja itu. Udah 500. Baru itu juga saya nanya. Nah, mendatangi apa kegiatan enggak yang ada di Ponorogo di Samani 500.000 nginep supirnya Pak Nagan sama ngitung supir Romdino berapa? 300. Lah ya, bensinnya berapa? Bensinnya 300. Tolnya berapa? Cis, kasih tahu ya, 150, udah berapa? 50. Ikhlas ya Mas. Kali nanya, saya minta pada teman-teman, udahlah kalau kita ngurus ya Allah akan ngurus kita. Ngurus kita. Contohnya zaman dulu Pak Ali, Pak Aki, Pak Heri, sampai lain itu. Orang boleh jalan. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan nanti akan ada kultum, ya. Kultum maulid nih, oleh Pak yang kesini nanti. Karena kultum saja, kuliah 7 menit. Jika mau setawar lagi, 5 menit saja. Enggak, nanti ada tumpangnya itu. Kira lagi jumlahnya, ada 100 B. lebih. B sama. Pak Yanto tumpangnya bisa 7. Pak Didi tumpangnya bisa. Kalau Kak Juri kita 7, 14. Terus Pak Heri 1 katanya 15 itu naik 1 tolong 10 kan 1 second berarti sampai gak ada 1 second ya turah kan itu turah itu ya alhamdulillah ini bisa berjalan dengan baik dan tadi